Cek 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 suara. Yang sudah mendengar mohon konfirmasi suara ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, saya buka materi dulu. Oke, yang sudah mendengar mohon konfirmasi suara ya. Sudah masuk belum? Oke, sudah pada masuk. Oke, Mbak Komsatun, suara jelas ya. Oke, Assalamualaikum. Waalaikumsalam Mbak Isti Barokah Nasa Kendal. Ini MC luar biasa nih Mbak Isti nih. Oke, suaranya jelas. Oke, Mbak Murni. Oke, Mbak Nurul. Wah, MC luar biasa ini. Waalaikumsalam Mbak Siti Komsatun. Mbak Eka. Oke, Pak Lukman, semangat pagi Pak Lukman. Wah, ini dari Bone Bolango nih Pak Lukman, ini jauh banget ini. Oke, Waalaikumsalam Mas Heri. Semangat pagi Mbak Warkati, Mbak Murni. Wah, ini baru seputaran ini Pantura ini, baru Pak Lukman yang paling jauh nih. Oke, Mbak Wah Probolinggo nih, Mbak Triani. Oke, suara bagus. Oke, Pak Miswati Ungaran. Oke, Pak Hendrik, semangat pagi dari Sampit. Mbak Nurul Agustina, Mbak Ainaya. Oke, teman-teman, malam ini kita ketemu lagi ya. Kita belajar bareng di acara TOS, kelas online TOS ya. Ya, semangat pagi Mas Ahmad Faizun dari Demak ya. Demak apa Kudus Mas Faizun? Mbak Esi Barokah, Mbak Ika, Mbak Suprapti ya. Jakarta weh, dari Jakarta. Mbak Mutika Jogja, Kendal hadir. Oke, Mbak Warkati, Mbak Eka. Ya, sambil Waalaikumsalam Mbak Siti Kalimah. Oke, sambil nyolek-nyolek ya. Sambil nunggu teman-teman yang lain, silakan kalau mau dipanggil dolen-dolennya. Mbak Rini, oke, semangat pagi dari Bantul nih. Mbak Rini, stokis luar biasa nih. Mas Mugiono, oke, semangat pagi. Mbak Trio Susanti, oke. Mbak, oke. Monggo sambil colek-colek. Saya juga tak sambil nunggu teman-teman yang lain. Biar paling nggak 50 lah. Oke, Mbak Eka, Pak Luman, Mbak Sri, oke, semangat pagi. Mbak Sri Haryati, Kendal, Ungaran, Mas Haji. Mas Haji nih, sing Mbak Urekso, FKS nih Mas Haji nih. Mas Ahmad Naufal, oke, semangat pagi Mas. Wah, ini dari Sidoarjo nih Mbak Kurnia Hayati nih. Pak Munir, oke, Pak Komandan FKS, siap. Hampir 50 ya. Tunggu sebentar. Mbak Triani, oke, Probolinggo. Mbak Romandona, monggo colek-colek mitranya. Mbak Romandona boleh nyolek crossline tapi jangan lupa nyolek downline-nya ya. Mbak Romandona ini. Oke, monggo. Saya tunggu sebentar. 2 menit lagi. Saya mulai ya. Ini kali ini kita akan belajar bareng dengan materi membangun percaya diri ya. Di kelas TOS ini, kelas bonus. Oke, Mbak Siti Komsatun ya. Nah, ini Mbak Siti Komsatun juga boleh nih nyolek mitra, nyolek crossline tapi jangan lupa nyolek downline-nya. Oke. Oke, kita mulai aja ya.
belum sampai 50 nggak apa, nanti biar yang lainnya nyusul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi. Nah, kali ini kita akan belajar bareng ya, juru kuncinya. Oke, sekali lagi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi, semangat pagi, semangat pagi. Oke, nanti yang lain biar pada nyusul ya, soalnya udah setengah 8 lebih 8 menit, kasihan ya sudah nunggu online. Oke, kali ini kita akan belajar bareng dengan materi membangun percaya diri. Nah, ya semangat pagi semuanya ya. Oke, ya perkenalan ya. Mungkin dari sekian saya lihat yang komen-komen ini banyak juga dolen saya, tapi ada juga yang saya belum kenal. Nah, mungkin butuh perkenalan ini. Oke, perkenalkan, nama saya Yainal Effendi. Saya pemegang stokis AA 1315 di Magelang. Oke, Mas Adi ya, Mbak Isti, monggo. Ada pas 50 ini. Pak Edi, oke. Ya, saya sambil ini ya buka materi. Nanti untuk materi bisa nanti saya bagikan ke grup Telegram TOS ya. Karena ini materi juga saya meringkas dari apa yang sudah saya baca. Nanti teman-teman bisa pelajari lagi. Kalau ini mungkin agak lupa, nanti bisa dibaca-baca lagi ya. Ya, salam hormat untuk upline kita, mulai dari Bapak Agung Setiawan, Bapak Muhasanto Ali, Bapak Bonaventura Ardi Nugroho, Bapak Sindu Skito, Bapak Munir Hadi Murtana, pemegangnya yang Bau Rekso, ketua umumnya FKS 513, ada upline saya Mas Sakti, almarhum Bapak Heru Pardono yang sekarang sudah diwariskan ke Ibu Tri Martini, ada upline saya Mas Sakti, ada upline saya juga Mas Hirman, dan semua mitra-mitra saya dan semua leader-leader FKS. Ya, salam hormat ya untuk semua leader FKS yang ada di live ini maupun yang nanti nyusul. Nah, materi kali ini adalah membangun atau meningkatkan percaya diri. Oke, ya gemeruduk kendal, siap Mas. Padahal kemarin baru ketemu ya Mas ya. Nah, di sini ada beberapa item atau beberapa syarat yang bisa membangun percaya diri, yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita saat kita berada di depan umum. Nah, saat kita bicara di depan umum atau saat kita ngasih presentasi, ngasih materi. Nah, beberapa langkah yang akan saya jelaskan ini mungkin bisa jadi patokan atau dalam meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, ini bisa jadi patokan, atau mungkin teman-teman juga sudah sering mendengar ya, apa sih yang bisa membuat percaya diri, atau persiapan apa sih yang harus disiapkan agar tidak grogi, tidak nervous, atau bicaranya nanti lancar. Nah, ini ada beberapa langkah atau beberapa syarat yang akan saya bagikan. Ini adalah dari salah satu artikel atau salah satu buku yang saya baca dan saya ringkas. Nah, mungkin nanti kalau teman-teman punya langkah sendiri atau punya sudah metode sendiri, nanti bisa ditambahkan. Nah, mungkin bisa jadi patokan Anda dalam meningkatkan kepercayaan diri Anda. Langkahnya sangat sederhana banget. Mungkin teman-teman juga sering melakukan ya, sering mengalami. Namun dalam pengaplikasinya, jadi dalam menjalankan, nggak apa-apa Mbak Nur Istiqomah, dalam menjalankan atau dalam prakteknya, aplikasinya butuh proses dan juga waktu. Oke Mbak Ida, nggak apa-apa. Jadi langkahnya sederhana, tapi jika dilakukan butuh waktu. Oke, siap, nggak apa-apa yang telat nyusul. Nah, langkah-langkahnya ada 8. Ini saya ringkas ada 8.
mungkin teman-teman nanti bisa memberikan, oh kalau saya cukup 4 atau cukup 5 atau bahkan ada 10. Nah nanti terserah, monggo teman-teman. Di sini kita sifatnya sharing ya. Nanti yang kurang ditambahi, yang kelebihan bisa dikurangi menurut teman-teman semuanya. Nah, langkah yang pertama menurut saya adalah berdoa. Nah, berdoa ini mungkin kelihatannya sepele ya. Saat kita mau maju atau saat kita mau presentasi, saat kita dipanggil MC atau dipanggil sama downline, upline untuk maju ke depan untuk presentasi, mungkin kita jarang berdoa dulu ya. Walaupun berdoa cukup di dalam hati, diam gini berdoa, entah yang Islam entah cuma cukup bismillah atau Al-Fatihah atau apa, yang penting berdoa. Nah, nanti yang non muslim mungkin ada doanya sendiri, saya kurang tahu. Ya intinya doanya biar lancar lah, biar yang kita lakukan ini, yang mau kita jalankan ini lancar. Nah, yang pertama langkahnya adalah berdoa. Nah, teman-teman biasanya berdoa dulu apa enggak ini? Mungkin enteng ya, kelihatannya cuma berdoa ya, tapi kadang biasanya sering dilupakan. Nah, yang pertama jangan pernah Anda lupa berdoa. Nah, ini yang pertama. Pertama adalah doa. Segala aktivitas yang kita lakukan semua sudah diatur oleh Sang Pencipta. Ya, kita libatkan Sang Pencipta. Nah, yang Anda lakukan sebetulnya juga ada ikut campur Tuhan di dalamnya. Ya, benar saya sampaikan, apapun yang kita lakukan mesti ada campur tangan Tuhan, tapi kita tidak kalau bahasa Jawanya tidak merasa itu ya, nggak plego, nggak merasa ya ini. Jadi apapun yang kita lakukan ini ada campur tangan Tuhan, tapi kita nggak sering menyepelekan. Nah, berdoalah dengan baik dan khusyuk, minta kepada Tuhan agar kegiatan Anda dilancarkan dan dimudahkan. Nah, ini yang pertama adalah berdoa menurut keyakinan teman-teman semua. Nah, ini jangan sampai lupa. Yang pertama adalah berdoa. Nanti ini saya bagikan ke grup Telegram. Nah, yang kedua adalah bersikap tenang dan rileks. Nah, tidak peduli Anda berbicara di mana dan dalam kondisi apapun, bila Anda sudah berada di depan banyak orang, berusahalah jangan ragu. Nah, ketika Anda sudah dipanggil MC, mau bicara ke depan jangan ragu, mantap aja. Kalau teman-teman ragu, nanti audien juga merasa, wah ini pematerinya kok meragukan, atau pematerinya kok sepertinya kurang meyakinkan. Nah ini, jadi ketika teman-teman sudah, oke Pak Sudardiman siap. Nah, jadi ketika teman-teman sudah memang dipanggil jadi pemateri atau mau ngisi presentasi atau mau jadi MC dipanggil pra MC ya. Ketika maju jangan meragukan, mantep aja. Nah, dan berasa sikapnya tenang, rileks. Nah, triknya bagaimana? Tarik nafas Anda, kemudian keluarkan secara perlahan dari mulut. Nah, jadi tarik langsung, nah keluarkan. Tadi sebelum maju ini tarik nafas dulu 3 kali atau 2 kali biar tenang. Nanti ketika maju, sudah rileks, sudah tenang. Nah, jadi Anda bisa melakukan tekniknya. Kalau saya tarik nafas, mudah kan, tinggal tarik nafas dalam, terus keluarkan lewat mulut. Nah, lepaskan. Nah, Anda juga bisa sambil menanamkan sugesti positif seperti saya yakin, saya bisa, saya yakin, saya mampu. Terus ucapkan di dalam hati, maka rasa minder Anda akan bisa teratasi. Nah, selain Anda rileks, tarik nafas, teknik yang kedua adalah berikan sugesti pada diri Anda bahwa Anda itu bisa. Anda itu yakin pasti bisa. Ya, betul, biar plong. Pak Suryadiman, tarik nafas ya. Nah, ya, bersikap tenang dan rileks. Nah, itu tekniknya bisa tarik nafas. Yang kedua, teman-teman semua bisa meyakinkan diri sendiri bahwa Anda itu bisa. Saya pasti bisa. Saya yakin bisa melewati ini. Gitu. Jadi
hatinya itu sugestinya itu positif, nggak yang minder, waduh bisa nggak ya, berani nggak ya. Nah itu jangan bilang seperti itu. Kalau Anda sendiri sudah bilang, wah bisa apa enggak ya, kira-kira saya bisa maju apa enggak ya. Nah kalau Anda sendiri sudah meragukan Anda sendiri, tidak yakin ya, nanti ketika mau maju ya, apa yang Anda keluarkan itu kata-katanya biasanya hilang. Mungkin sudah menghafalkan materi banyak banget, tapi ketika Anda tidak tenang, biasanya banyak kata-kata yang hilang, banyak materi yang hilang. Ya, mungkin sudah hafalan 1 hari sebelumnya atau 1 jam sebelumnya sudah ngapal kata-katanya, nanti yang mau tak bicarakan ini sudah dicatat. Tapi ketika teman-teman pikirannya nggak tenang, biasanya hilang. Nah, biasanya eh, apa yang diucapkan ketika maju dengan yang diapalkan itu beda. Ya mungkin ada nyangkut sedikit-sedikit, tapi kebanyakan yang dihafalkan dengan yang dikeluarkan saat mau maju ini beda. Nah, betul Mbak Ulan, berikan sugesti positif. Saya pasti bisa, saya harus bisa, saya pasti bisa melewati ini. Nah, ini jadi poin yang kedua adalah bersikap tenang dan rileks. Tekniknya, caranya, tarik nafas dalam-dalam, keluarkan, atau berikan sugesti yang positif pada diri Anda sendiri. Woi, yang sinyalnya muter nanti bisa putar ulang ya. Nah, yang kedua. Yang ketiga adalah, ya saya pasti bisa, Mbak Atin. Ya, yang ketiga adalah berpenampilan menarik. Menarik itu gimana? Nah, berpenampilan menarik bagi saya merupakan aspek yang sangat penting. Jadi penampilan itu adalah sangat penting. Karena apa? Nanti kalau ketika kita maju pakaiannya compang-camping atau pakaiannya terlihat kok kurang pas, dilihat audien tuh wah kurang meyakinkan gitu ya. Walau terkadang banyak orang yang menyepelekannya, namun jangan salah, kepercayaan diri ini sebagian besar dipengaruhi oleh penampilan kita. Tidak perlu menggunakan baju yang baru dengan harga yang sangat mahal, cukup gunakan baju yang biasa saja tapi rapi. Namun dipakai dengan baik, perpaduannya rapi dan juga enak dipandang, maka ini dapat meningkatkan kepercayaan diri Anda. Oke. Poin yang ketiga adalah berpenampilan menarik ya. Nah, pakaian berpenampilan menarik ini kalau menurut saya adalah mulai dari pakaian, dari tata rambut, wajah, sampai turun sampai ke kaki. Nah, ketika kita mau maju, rambutnya kok acak-acakan atau enggak disisir, kira-kira gimana? Pede apa enggak teman-teman? Nah, kalau bajunya sama celananya warnanya enggak nyambung, kira-kira gimana? Nah, ini jadi menurut saya penampilan adalah sangat penting, Mas Iwan. Nah, penampilan mulai dari rambut sampai ujung kaki sangat penting menurut saya. Nah, Mas bagus. Nah, ketika kita jadi pemateri atau jadi MC saat acara NDO atau KDI, sebisa mungkin ketika kita tidak punya jas, paling enggak pakai baju yang ada logonya NASA atau baju yang rapi lah, yang enak dipandang. Tapi usahakan ketika kita jadi MC atau pemateri harus pakai jas. Wajib pakai jas. Masuk nanti sudah stokis mau jadi diamond, masuk nggak punya jas kan di sini ya, walaupun satu tapi paling nggak punya jas. Nah, dasi juga penting. Dasi ini menambah bobot. Nah, istilahnya ketika orang audien lihat, wih pematerinya keren nih, pakai jas, pakai dasi. Nah ini nanti audien atau peserta itu melihat kita, wah itu loh. Ya, penampilan sangat mendukung. Nah, ketika teman-teman tadi saya bilang rambutnya acak-acakan atau rambutnya nggak disisir, terus bajunya compang-camping atau warnanya nggak sesuai dengan celana, atau sepatunya nggak sesuai, misalnya maju
atasnya pakai jas, celananya pakai jean atau pakai celana halus ya, tapi sepatunya nggak masuk kan. Nah, itu kan kalau menurut saya itu ketika ada yang ganjil satu atau ada yang jomplang satu, menurut saya mengurangi rasa pede. Nah, teman-teman nanti bisa bisa cross check, bisa berpenampilan pakai kaca yang besar, ngaca. Kira-kira pakaian saya ini masuk apa enggak warnanya? Misal atasnya pink, bawahnya apa? Biasanya kalau cewek-cewek ya kan atasnya atau pink atau putih. Nah, nanti bawahnya itu harus menyesuaikan. Teman-teman pasti sudah pandai memilih warna ya, sudah besar-besar semua, nggak mungkin apa harus istilahnya di apa ya, dikandani sama upline. Oh, kamu harus pakaian harus begini biar lebih pede ya. Memang kalau awal-awal saya juga seperti itu dulu, tapi kalau kalau ya siap Mas Iwan. Nah, dulu ketika saya pertama kali jadi MC ya, memang pakaian belum belum se kalau menurut saya belum perfect saat ini atau belum sedetail dulu. Yang penting rapi. Nah, tapi kalau ketika kita seiring berjalannya waktu, jas, sepatu, pantofel, terus dasi itu sangat penting. Nah, itu ketika kita acara-acara resmi, acara-acara formal, kita harus pakai itu. Nah, tapi kalau kita cuma ke home sharing atau home meeting, kita nggak perlu pakai yang sedetail itulah, nggak perlu pakai jas, nggak perlu pakai dasi. Yang penting kita rapi. Ketika kita mau presentasi, yang penting bajunya rapi dari atas sampai bawah. Oke, siap ya. Harus berpenampilan menarik. Ketika kita ketemu orang baru, kita sudah merasa pede. Walaupun kita nggak harus di acara seminar lah, kita nggak harus di acara presentasi. Biasakan kalau berpakaian itu yang menarik, enak dipandang. Kalau pakai baju ya pas gitu ukurannya, nggak kebesaran, nggak kecilen, ya itu. Jadi kan lebih pede. Nah, Mbak Yohana, biasanya kalau cewek itu jamnya juga warnanya sama, tasnya juga warna sama, sepatunya ya. Nah, ini yang sudah mulai dari stokis nanti bisa kalau Pak Sidu bilang itu investasi penampilan, investasi baju, celana, sepatu. Nah, ini udah ya. Yang ketiga, berpenampilan menarik. Nah, ini mungkin nggak perlu dijelaskan panjang, mesti teman-teman sudah paham ya. Penampilan bagaimana sih yang kira-kira menarik audien, menarik peserta, atau menarik orang yang kita baru ketemu. Nah, ketika kita mau prospek orang atau kita ketemu di tempat umum, kita mau prospek tapi penampilan kita nggak menarik, orang itu nggak yakin. Nah, tapi kalau kita sudah berpenampilan menarik kemanapun dan dimanapun, ketika kita mau ketemu orang baru, kita prospek, biasanya orangnya yakin. Ya, itu. Oke, yang keempat adalah mulailah dengan penuh semangat. Nah, ini yang keempat, mulailah dengan penuh semangat. Pembuka adalah kunci. Bila dari awal Anda sudah tampil dengan semangat, memulai dengan penuh keyakinan, maka saya yakin seterusnya Anda pasti akan semangat. Berusahalah untuk menunjukkan antusias yang sangat tinggi saat berada di depan umum ya, di depan audien ya, di depan peserta. Percaya kemampuan yang Anda dalam diri Anda. Jadi tadi saya bilang teman-teman kalau mau mulai harus berdoa sudah, terus yang dua tadi relax, tenang sudah. Yang ketiga penampilan menarik. Yang keempat mulai dengan penuh semangat. Nah, jadi teman-teman ketika mau ngasih materi harus semangat, harus ikhlas, jangan seakan-akan terpaksa ya. Misal home sharing disuruh maju sama upline, bicara di depan, ada downline, ada crossline, ada upline, tapi kita bicaranya itu ya mungkin bukan grogi, tapi seakan-akan nggak semangat, seakan-akan males membagikan
ilmu yang kita dapat, ilmu yang kita punya. Jangan. Kita harus walaupun itu crossland, entah itu downland, upland, kita ketika kita ditunjuk atau diminta sama upland atau diminta sama crossland ngasih materi atau ngasih maju atau jadi MC atau jadi pemateri, kita harus totalitas. Jangan merasa itu bukan dolen saya atau ini bukan jaringan saya, jangan. Jadi itu namanya no cross nailing. Jadi dimanapun dan kapanpun ketika nanti teman-teman diminta sama upline atau crossland untuk ngisi materi atau jadi MC, tetap harus semangat. Jangan lemes atau jangan merasa tidak ikhlas. Nah, ikhlas atau enggak itu teman-teman nanti kelihatan saat bicara di depan, ya. Jadi harus totalitas. Nah, nanti ketika kita totalitas ada kalau imbal baliknya itu ada. Yang kita tidak tahu ini ada imbal baliknya. Jadi tabur tuwe lah. Nah, ini siapa yang menanam, kita yang menuai. Nah, ini. Ya, kita harus tetap semangat, entah di jaringannya siapa, entah di depannya siapa, ketika kita diminta sama panitia untuk ngisi materi harus semangat. Nah, ini ketika kita sudah maju semangat, percaya diri kita meningkat. Nah, tapi ketika kita sudah maju, bicaranya sudah merasa nggak ikhlas atau bicaranya majunya jalannya sudah nggak ya, kalau bahasa Jawanya itu kelentat-kelentut lah. Nah, ketika kita disuruh maju kok majunya kurang semangat, nanti kata-kata yang mau keluar atau materi yang mau diucapkan biasanya nggak semangat. Nah, jadi ketika kita sudah dipanggil ya harus semangat. Makanya yang kemarin teman-teman sudah ikut KDI, ikut NDO yang di Kendal ya. Mungkin ada yang baru pertama kali ikut. Nah, mungkin yang setahun ini kan nggak ada yang KDI offline ya, cuma KDI online kayak gini ya. Nah, teman-teman kalau lihat saat pemateri dipanggil sama MC itu biasanya semangat. Nah, dan diiringi dengan lagu yang semangat. Nah, supaya apa? Supaya pematerinya dan pesertanya juga semangat membara, jadi nggak lemes. Nah, kemarin teman-teman lihat ya yang baru saja ikut NDO ya. Nah, ketika pemateri dipanggil kan jalannya juga semangat ya, nggak kelentar-kelentur ya. Jadi jalan semangat dan diiringi dengan lagu yang semangat. Nah, itu apalagi nanti teman-teman kalau yang ikut SMP. Nah, ya kalau SMP itu lebih powerful lagi. Ketika dipanggil, wah, lagunya bisa sampai satu lagu dan joget-jogetnya lama banget, lebih semangat, lebih powerful kalau di SMP. Soalnya SMP itu pesertanya juga sudah alumni NDO, sudah alumni KDI, jadi semangatnya itu sudah levelnya itu sudah di atas NDO, sudah di atas KDI. Jadi bener-bener yang ikut SMP itu orangnya semangatnya lebih, kalau ada lebih 100%, mungkin lebih dari 100% ya. Jadi semangatnya itu melebihi dari 100% kalau yang ikut SMP itu. Nah, mungkin teman-teman di sini sudah ada yang pernah ikut SMP ya. Nah, ketika mau manggil MC ya, MC mau dipanggil itu pun wah sudah semua berdiri, semangatnya luar biasa, apalagi ya pematerinya. Nah, MC aja kalau manggil MC di SMP itu seperti manggil pemateri, semangatnya luar biasa. Nanti ketika manggil pemateri, wow, apalagi materinya Pak Agung sangat sakral banget, nanti berjajar gitu. Jadi teman-teman yang kemarin belum pernah ikut pendidikan sama sekali dan kemarin baru ikut NDO, semangatnya luar biasa ya, beda ya dengan acara KDI Fokus kemarin ya. Ya walaupun materinya sama, tapi ketika kita ngikutinya offline, ketemu langsung dengan pemateri, semangatnya itu kayak menular ya. 114 ya Mas Heri. Nah, ketika kita mendengarkan online gini mungkin mendengarkan sambil tiduran atau sambil ngapa atau sambil aktivitas yang lain, kadang nanti terus ketiduran. Nah, semangatnya kan beda. Nah, tapi ketika offline langsung ketemu dengan pemateri, wah,
Ya, yang penasaran dengan SMP nanti SMP 2021 Mbak. 2021 ya. Nah, nah levelnya semangatnya itu beda. Memang kalau apa? Kalau di SMP itu nggak boleh difoto, nggak boleh di video. Itu acara yang sakral banget, beda dengan NDO dan KDI. Kalau NDO dan KDI kan boleh ya difoto, di video, di share ke Facebook. Tapi kalau SMP nggak ada. Mungkin kalau foto-foto apa SMP mungkin setelahnya ya pas setelah acara itu foto-foto di depan atau pas di mana. Tapi kalau pas acaranya nggak boleh di video dan nggak boleh di foto. Nah, apalagi pas materinya Pak Agung, wow sakral banget, semangatnya luar biasa. Ketahuan tuh denda itu lah SMP itu. Ya, yang sekarang sudah ikut SMP, sudah ikut NDO, nanti bisa ketika ada poster SMP tayang di grup. Nah ini Mbak Triwayu ini suka ketiduran. Nah ini kan beda ya semangatnya ya. Kita mendengarkan online dengan offline kan beda. Kalau online bisa ketiduran. Kenapa nggak boleh di video? Nah, ini memang acaranya sakral Mbak Siti Komputer. Jadi nggak boleh dipublikasikan. Itu acaranya sakral hanya untuk mitra-mitra NASA yang ikut seminar itu aja. Jadi nggak boleh orang lain tahu. Ya, siap Mas Heri. Nanti ketika ada poster SMP langsung share ke grup. Wah, nanti bisa daftar 50 orang atau 100 orang gitu, Mas. Oke ya. Sekarang yang kelima. Yang apa tadi sudah ya, mulailah dengan penuh semangat. Nah, jangan nunggu dikejar-kejar sama upline. Wah, nunggu dikejar-kejar harus baru semangat, jangan. Suaranya agak dulu Mas, ada gangguan tetangga. Wadah, nggak apa nanti Mbak siapa ini? Mbak Nimah bisa diputar ulang. Siap. Nah, tadi yang keempat sudah mulailah dengan penuh semangat ya. Oke, yang kelima sekarang jangan pernah katakan kalau Anda itu minder. Yang kelima adalah jangan pernah katakan kalau Anda ini minder. Nah, ini mungkin tanpa sadar Anda pernah berkata, waduh saya minder sekali sebenarnya berbicara di depan hadirin sekalian, berbicara di depan Bapak Ibu sekalian. Nah, kata itu mungkin tak sengaja diucapkan. Jadi nggak sengaja teman-teman ucapkan. Atau bahkan memang sengaja diucapkan. Nah, sering ya teman-teman mendengar pemateri atau orang yang bicara di depan umum bilang, waduh saya sebenarnya minder ketemu berbicara di depan Bapak Ibu sekalian, atau aduh saya ini sebenarnya takut, atau ini baru pertama kali. Nah, sering ya mendengar itu ya. Nah, sebetulnya Anda tidak perlu mengakui bahwa Anda sejatinya minder. Nah, jadi teman-teman tuh nggak perlu, oh saya ini minder atau saya ini sebenarnya baru pertama kali. Ini jangan, sebenarnya nggak perlu diucapkan. Nah, ketika Anda berkata seperti itu, Anda memberikan keyakinan bahwa Anda ini benar-benar pesimis. Nah, maka audien pun atau peserta merasa bahwa Anda tidak memiliki kemampuan yang cukup baik dalam public speaking. Nah, gitu. Jadi walaupun teman-teman memang baru pertama kali, atau teman-teman itu minder, atau teman-teman itu nervous atau grogi, nah sebenarnya nggak perlu diucapkan, nggak perlu disampaikan ke audien. Nah, kenapa kok nggak perlu diucapkan? Nah, oke Mbak, bosnya nggak ini ya Mbak ya, jangan dibuka ya Mbak ya. Mbak Basnya udah cukup aja. Nanti biar pada penasaran ikut SMP Mbak. Oke. Yang penting semangatnya itu SMP itu luar biasa. Nanti untuk yang ini nggak perlu nggak perlu dibuka ya Mbak Basnya ya. Oke. Biar nanti pada ikut SMP aja, biar penasaran. Oke. Lanjut ya. Jangan pernah katakan kalau Anda minder. Nah, tadi di depan sudah doa, sudah sugesti, saya pasti bisa, saya yakin bisa. Nah, tapi ketika Anda maju kok saya bilang, aduh,
maaf Bapak Ibu, sebenarnya saya minder atau takut, ini nervous bicara di depan Bapak Ibu. Nah, ini akan akan memberikan sugesti yang negatif pada diri Anda sendiri. Nah, padahal tadi di belakang sudah bilang ya, saya yakin bisa, tapi ketika di depan kok bilang aduh saya minder. Nah, nanti audien merasa wah berarti ini pematerinya tidak menguasai materi nih. Wah, ini berarti pematerinya baru pemula. Nah, gini. Jadi nanti peserta itu ragu dengan Anda. Nah, apalagi teman-teman semua baru ngisi acara di misal PKK atau ngisi di presentasi massal ya, ngisi presentasi massal, dan orang itu baru pertama kali ketemu. Nah, mungkin mau ngisi ada Mbak siapa ini Mbak Tanti, ada namanya public speaking skill, nanti ada ini, ada seminarnya ini Mbak Tanti. Kalau yang di NASA ini yang di kantor NASA public speaking skill PSS, tapi kalau yang di FKS namanya TOS, training of speaking skill. Ya, tapi itu diadakan beda. Jadi yang kalau FKS ini sebenarnya ini kan TOS-nya ini kan offline. Jadi sebenarnya memang ada seminar offline kayak gini. TOS ini materinya khusus mempelajari cara kita jadi pemateri, kita jadi MC, kita jadi pembicara. Tapi karena kondisinya saat ini ya terpaksa online, Mbak. Jadi memang ada khusus kelas public speaking, ada. Yang di NASA ada PSS, yang di FKS ada TOS ya Mbak ya. Nanti ketika kita sudah benar-benar normal, nanti mesti ada diadakan lagi Mbak seminarnya Mbak. Jadi nggak usah khawatir Mbak nanti ya. Oke. Tadi ya saya udah bilang ya, jangan katakan kalau Anda itu minder. Nah, ketika teman-teman mau promosi di PKK atau mau promosi di ngumpulkan di rumah adonlennya atau di rumahnya sendiri, ngumpul ke tetangga-tetangga atau teman-teman semua, mau promosi, misal mau promosi produk atau mau promosi tentang bisnisnya. Nah, tapi teman-teman di depan sudah ngomong aduh saya itu takut atau saya itu minder. Nah, ini nanti peserta yang mendengarkan merasa pembicaranya ini nggak menguasai materi, tidak meyakinkan. Nah, jadi teman-teman jangan pernah bilang kalau jadi teman-teman jangan pernah bilang kalau teman-teman minder ya. Jadi tetap harus semangat. Nah, nanti ketika minder nanti malah hatinya tersugesti, oh iya saya minder, nanti malah down, takut. Oke, yang kelima sudah, sekarang yang keenam. Ya, yang keenam adalah musnahkan pikiran jelek dalam otak kita. Ya, pikiran jelek ini adalah pikiran yang negatif. Kalau masih semangat pasti pesertanya juga semangat. Ya, betul Mbak Susiani. Nah, salah satu hal yang sangat berpengaruh besar dalam diri kita adalah kekuatan pikiran. Nah, ini sama sebenarnya dari depan sampai belakang ini hampir sama ya, sugesti ya. Salah satu hal yang sangat berpengaruh besar dalam diri kita adalah kekuatan pikiran. Nah, seberapapun banyaknya audien yang yakin terhadap kemampuan presentasi Anda, namun pada saat itu pikiran Anda selalu mengatakan saya tidak mampu, maka Anda pasti akan tidak mampu. Nah, ini sebenarnya hampir sama ya dengan yang kelima ya. Nah, terus dasar ini meningkatkan kepercayaan diri Anda, harus dimulai dari pikiran yang baik di dalam diri Anda. Bayangkan yang baik-baik saja, jangan bayangkan yang enggak baiknya. Percayalah pasti Anda akan lebih percaya diri dalam public speaking. Nah, ini. Oke. Jadi yang keenam adalah musnahkan pikiran jelek dalam otak kita. Nah, ini sebenarnya kebalikannya dari yang tadi ya. Berikan sugesti yang positif. Nah, sebenarnya hampir sama. Saya pasti bisa. Saya harus bisa. Nah, kalau ini kan musnahkan pikiran jelek dalam otak kita. Nah, ini gini. Ketika kita punya pikiran yang negatif atau ya benar Mbak Solihah ya. Ketika kita punya dari belakang kita sudah dijejeli, sudah dimasuki kata-kata yang positif, tapi kadang kita sok merasa ragu ya, aduh bisa apa enggak, mampu apa enggak. Nah, ini juga ini pikiran-pikiran yang negatif yang masuk ke otak kita ini nanti akan
membuat kita jadi down. Ya, ini nggak apa-apa Mbak Solihah, tetap semangat. Walaupun di PHP ya. Ya. Yang keenam tadi adalah musnahkan pikiran yang jelek. Nah, ini selalu positif ya. Oke. Yang keenam sudah, sekarang yang ketujuh. Ini saya percepat, nanti kita buka sesi tanya jawab 15 menit ya. Yang ketujuh adalah ubah persepsi tentang diri Anda. Nah, maksudnya gini, persepsikanlah diri Anda sebagai orang yang sudah ahli dalam public speaking. Nah, ketika teman-teman yang baru pertama kali bicara di depan umum atau sekali dua kali, mungkin merasa aduh, basic saya ini sebenarnya bukan pemateri, atau basic saya ini bukan di bisnis gitu. Nah, tapi teman-teman ubah persepsi diri Anda. Oh, saya ini pebisnis, saya ini pemateri handal, atau saya ini pebisnis yang sangat luar biasa. Nah gitu. Jadi teman-teman ketika sudah mengubah persepsinya seperti itu, teman-teman mau ngisi materi itu merasa PD-nya luar biasa. Nah, tapi kalau teman-teman mau ngisi acara, aduh, basic saya ini adalah karyawan, atau basic saya ini ya basic saya ini adalah berdagang, atau basic saya bukan pengusaha. Nah, tapi tetap tanamkan, saya ini pengusaha yang luar biasa, saya leader NASA yang hebat, saya leader NASA yang luar biasa. Nah, ketika Anda punya pikiran-pikiran seperti itu dimasukkan ke otak kita, ketika kita maju, PD-nya luar biasa, akan meningkatkan rasa PD kita. Tapi kalau kita sudah dari rumah bekalnya sudah, aduh, saya basicnya bukan pengusaha, tapi kok suruh ngisi, sama diminta downline suruh ngisi presentasi tentang bisnis NASA atau bisnis online. Nah, kalau teman-teman sudah ngeluh duluan seperti itu, nanti teman-teman ketika mau presentasi tentang bisnis, biasanya down duluan. Ya, jadi yang biasa ngisi acara di PKK, atau yang biasa ngisi di home sharing, ditunjuk sama upline. Nah, jadi teman-teman harus sudah mengubah persepsi Anda. Mungkin saat ini masih bekerja ya, nggak apa-apa, masih bekerja. Tapi di dalam otak ini kita tanamkan, saya ingin jadi leader yang hebat. Saya calon leader yang luar biasa. Saya leader NASA yang dahsyat. Nah, poin oke Mbak, nanti saya bacakan lagi ya, 1-8 ya. Nah, jadi ubah persepsi Anda ya. Jadi jangan merasa apa yang sekarang teman-teman jalani. Nah, mungkin yang di sini mungkin banyak yang belum stokis ya. Nah, mungkin banyak yang belum stokis, tapi merasalah bahwa teman-teman itu sudah jadi leader NASA yang hebat. Jangan merasa jadi dolen terus. Kalau teman-teman semua merasa jadi dolen terus, teman-teman merasa jadi orang baru terus, mungkin sudah gabung. Kalau ditanya gabung NASA berapa lama? Baru 1 tahun atau baru 2 tahun. Nah, kalau 1 tahun 2 tahun itu bukan baru, itu harusnya sudah jadi leader, sudah walaupun peringkat masih silver manager atau gold manager, tapi teman-teman semua harus sudah merasa jadi leader, harus merasa jadi upline. Nah, ketika teman-teman merasa jadi leader, ketika teman-teman merasa jadi upline, akan lebih pede ketika mengisi home sharing atau mengisi presentasi di PKK atau di kumpulan pokoknya. Misal mau kalau yang sebelum pandemi kan sering ya ada ada seminarnya namanya master seller. Nah, kalau master seller ini kita diajarkan cara jualan produk dengan cepat dan closingnya banyak. Nah, caranya bagaimana? Nah, kita ngisi-ngisi di acara-acara itu. Misal ada acara di tempat kumpulan guru-guru atau istri-istri polisi atau istri-istri tentara. Biasanya kan ada perkumpulan ya, ada acara-acara ya. Kita demo produk di situ. Nah, kita demo produk di situ, kita akan menjelaskan
tentang manfaat dan tentang ya pokoknya tentang produk knowledge, produk yang mau didemokan itu. Nah, teman-teman nanti ketika ada master seller, mungkin ada yang pernah ikut master seller ya, kita diajari cara jualan dengan banyak dan cepat ya. Nah, ini kita biasanya kan ngisi-ngisi presentasi, ngisi-ngisi acara-acara gitu ya. Oke. Nah, ketika teman-teman mungkin produknya tentang lakuko atau tentang kesehatan. Nah, teman-teman mungkin aduh, basic saya bukan di kesehatan, bukan di apoteker, bukan tentang obat, tapi kok ini dolen saya kok minta suruh ngisikan apa? Ngisikan presentasi ini ya, apa saya bisa ya? Nah, itu jangan Anda jangan bilang seperti itu. Jadi Anda sudah ubah persepsi Anda, wah, saya ini sudah jadi leader, saya harus saya harus bisa menguasai tentang materi ini, saya harus bisa membawakan materi ini, saya pasti bisa menguasai materi ini. Nah, itu. Jadi semua yang ada mungkin leader-leader yang ada di saya basicnya mungkin bukan di kesehatan atau bukan di pertanian atau bukan di tentang kecantikan. Nah, tapi ketika kita sudah ditemukan dengan produk, masa kita nggak mau jual kan iman-iman ya. Nah, itu. Jadi apapun yang ada di depan kita harus pelajari. Nah, misal dolen kayak Pak Musleh, salam hormat Pak Musleh. Nah, mungkin ada dolen yang minta, Mbak atau Mas, ini kebetulan saya ada acara PKK di rumah saya, minta tolong ya nanti jenengan ngisikan di rumah saya ya tentang bisnis online ya, bisnis rumahan ya. Nah, nanti teman-teman diminta dolen seperti itu, masa menolak, kan kasihan dolennya. Nah, teman-teman semua harus belajar presentasi, belajar mengubah persepsi tentang diri kita, gitu ya. Mbak Eka ya, nih Mbak Eka sudah sering ngisi demo-demo, entah produk, entah bisnis ya. Nah, itu dimulai dari home sharing. Teman-teman semua belajarnya dari home sharing. Oke, master saya di Sidoarjo. Nah, teman-teman semua pasti sudah pernah ikut home sharing ya, sudah pernah ikut acara home sharingnya Upline ya. Nah, itu manfaatkan aja, manfaatkan untuk belajar, manfaatkan untuk belajar presentasi. Nah, nanti yang belum pernah ikut master seller ya, nanti ketika sudah keadaan normal nanti ada seminar master seller bisa ikut ya. Nah, sebenarnya seminar-seminar itu banyak banget. NDO, kelas-kelas maksudnya yang khusus di sektor baru ya. Terus ada KDI, ada yang di luar sistem, misal penjualan ada master seller, ada basic seller, ada gebiar motivasi. Wah, banyak banget pokoknya seminar-seminar yang membahas di luar sistem tuh banyak banget. Oke, Mbak Isti ya, siap Mbak S siap minggu. Nah, ya Mbak, misal kondisinya kok belum stabil, mungkin bisa di ini minggu ini offline, minggu ini online gitu. Seperti yang berjalan di Ungaran ya Mbak Eka ya. Minggu ini online, minggu ini offline gitu. Tapi kalau memang kondisinya sudah normal, sudah diizinkan untuk home sharing ya lebih baik offline aja. Jadi kita bisa sambil belajar presentasi, bisa belajar tentang produk, tentang bisnis, kita bisa belajar jadi pembicara. Nah, yang ketujuh sudah ubah persepsi tentang diri Anda. Yang kedelapan adalah berlatih dan terus berlatih. Nah, kepercayaan diri dalam presentasi akan berbanding lurus dengan persiapan dan latihan. Semakin Anda mempersiapkan diri dengan baik, semakin besar stok rasa percaya diri Anda. Nah, semakin Anda berlatih dari guru yang tepat, Anda semakin tinggi pula kepercayaan diri Anda. Nah, latihan diperlukan agar diri Anda memiliki pengalaman walaupun baru pertama kali. Oke, dari Kalimantan ya. Jadi teman-teman walaupun baru pertama kali, misal pertama kali presentasi,
pertama kali membawakan materi itu. Tapi sebelumnya teman-teman harus sudah mempelajari materinya. Harus sudah baca materinya. Paling nggak garis besarnya. Apa sih yang mau saya sampaikan? Jangan sampai ketika nanti teman-teman mau menyampaikan, dengan materinya aja belum paham. Jangan. Nanti di depan akan kehabisan kata-kata. Kalau Anda sudah kehabisan kata-kata, Anda akan jadi nervous, akan jadi grogi. Nah, jadi persiapan ini lebih penting. Sangat penting banget. Persiapan ini sangat penting. Maaf ya, tak minum sebentar ya. Nah, jadi ya harus memahami materi. Harus walaupun baru pertama kali, tapi jangan sampai teman-teman itu ketika lihat slide-nya ya, misal yang pakai slide, pakai PowerPoint itu ya, ditampilkan di depan itu ya. Nah, ketika ditampilkan di depan, baru pertama kali baca, aduh, kok ada kata-kata ini ya. Nah, ini cara menjabarkan menjelaskan ke pemateri ke audien gimana ya. Nah, ini kan teman-teman nanti repot. Saya kok baru pertama kali lihat tulisan ini ya, baru pertama kali lihat materi ini ya. Jangan sampai seperti itu. Jadi teman-teman harus baca. Jangan sekali, paling enggak apalah. Materinya ini. Nanti penjabarannya ini. Atau nanti pengembangan kata-katanya ini. Nah, jadi teman-teman harus bisa ketika ada ada poin, misalnya poin ini ya. Tadi dari 1 sampai saya ada poin-poinnya ya, 1 sampai 8. Nah, misal poin 1 berdoa. Nah, nanti berdoa itu penjabarannya apa ya? Nah, gitu. Jadi teman-teman itu jadi tahu itemnya, tahu poinnya, dan nanti di bawahnya itu bisa menjelaskan. Ini apa? Misal mau presentasi tentang bisnisnya. Potensi NASA ini ada potensi tentang passive income, active income, dan massive income. Nah, teman-teman harus bisa menjelaskan ini. Active income ini apa ya? Passive income ini apa ya? Terus massive ini apa ya? Nah, jadi teman-teman harus bisa menjelaskan. Jangan cuma bilang, di NASA ini potensinya ada RPM. Nah, retail. Terus retail itu aktif ya, retail, terus pasif, terus masif. Nah, tapi cuma baca ini aja, nggak bisa menjelaskan. Kira-kira nanti audien atau pesertanya mudeng apa enggak? Ya mungkin 50% mudeng. Nanti yang 50% nggak mudeng kan kasihan. Nah, ya kalau cuma kasihan. Nah, kalau nggak mudeng kan closingnya nggak powerful. Kita presentasi 100 orang, tapi yang mudeng 50 orang, nanti yang closing cuma 10 orang kan repot. Nah, tapi ketika kita sudah menguasai materi, kita bisa menjelaskan panjang lebar sedetail-detailnya. Nah, ketika kita sudah menjelaskan detail, mungkin peserta 100, yang closing 70 atau 80 kan enak. Nah, jadi persiapan ini penting sekali. Jangan sampai teman-teman semua nggak bisa menjelaskan tentang apa yang ada di dalam materi. Gitu ya. Paham ya teman-teman ya? Tadi saya sudah jelaskan ya tentang misal menjelaskan tentang potensi bisnis NASA ada RPM, tapi cuma bilang retail, pasif, masif, tapi nggak bisa menjelaskan. Jangan sampai seperti itu. Jadi ketika teman-teman bilang potensinya ini harus bisa menjelaskan. Itu ya. Itu contohnya ya. Oke. Nah, semakin Anda berlatih dengan guru yang tepat, akan semakin pula meningkatkan kepercayaan diri Anda. Nah, tadi udah. Latihan diperlukan agar Anda memiliki pengalaman awal bagaimana membawakan presentasi sebelum tampil ke publik. Nah, ini tadi saya sudah jelaskan malahan. Jadi, pelajari dan pahami dulu materinya sebelum dibawakan ke publik. Nah, gunakan kalimat pembuka yang baik dan penutup yang mudah diingat. Nah, jadi teman-teman ketika mau presentasi atau mau ngisi materi, nah pembukanya itu kalimatnya yang mudah-mudah aja, maksudnya yang baik, terus nanti penutupnya yang mudah diingat. Jadi peserta itu ya siap paham semua ya. Nah, jadi nanti
peserta itu mudah mengingat, oh tadi penutupnya ini, oh kalau ini biasanya bapak ini, oh kalau ini biasanya ibu ini. Nah jadi teman-teman itu ketika mau membuka salam salam itu wajib, salam itu wajib. Assalamualaikum, atau mungkin yang beda, yang non muslim mungkin bisa salam sejahtera atau apa. Nah itu salam itu wajib. Jadi kita kasih pembuka dan kasih penutup, dan nanti ketika kita mau nutup itu harus ada kata-kata yang mudah diingat sama audien. Oke, itu ya. Nah ini saya bacakan lagi ya, poin 1 sampai 8 ya. Oke, poin 1 adalah berdoa. Poin 8 adalah bersikap tenang dan rileks. Poin 3 adalah berpenampilan menarik. Poin keempat adalah mulailah dengan penuh semangat. Poin kelima adalah jangan pernah katakan kalau Anda minder. Poin keenam adalah musnahkan pikiran jelek dalam otak kita. Poin 7 adalah ubah persepsi tentang diri kita. Yang kedelapan adalah yang terakhir, berlatih dan terus berlatih. Nah ini adalah ada 8 poin yang bisa meningkatkan kepercayaan diri kita saat kita mau ngisi materi atau mau jadi MC atau jadi pemateri. Nah ini 1 sampai 8 ini adalah ringkasan dari artikel atau buku yang pernah saya baca. Nanti teman-teman bisa kombinasi, mungkin teman-teman punya, oh saya harus ini. Nah kalau yang cewek-cewek ini biasanya ribet, oh saya harus pokoknya kalau cewek itu banyak banget. Ya itu masuknya di penampilan ya. Mungkin harus pakai bulu mata, harus liftingnya harus warna ini, Nah ini masuknya di penampilan nggak apa. Yang penting Anda merasa pede, itu aja. Mau bulu mata nekuknya gimana atau warnanya gimana. Nah ini nanti yang penting Anda percaya diri aja. Jadi merasa penampilannya itu menarik, gitu aja. Ya itu 1 sampai 8 ya. Nanti teman-teman bisa kombinasikan dengan apa yang teman-teman sudah pernah dilakukan atau pernah dijalankan. Misal harus ini, mungkin ada ritual ini. Nah ini nanti kombinasikan aja ya. Itu 1 sampai 8. Sebenarnya materinya waktunya sebenarnya udah habis ya, sampai setengah 9 ya. Tapi saya buka sesi tanya jawab aja 15 menit. Nanti kasihan kalau ada yang belum paham bisa tanya. Oke, saya tunggu ya. 15 menit. Sampai jam 20.45. Oke, monggo saya tunggu kalau ada pertanyaan. Nanti ini materinya saya share ke grup. Saya share ke grup lagi. Jadi biar teman-teman yang tadi nggak nyatet atau tadi tambah BB Kusen biar main glowing. Nah ini masuknya di penampilan Mas. Ya siap. Pokoknya teman-teman merasa pede aja. Apa yang harus ditambahkan, yang penting pede tapi jangan sampai norak lo ya. Maksudnya gini, ditambah aksesoris apa-apa tapi Anda pede tapi orang lain melihat norak, itu jangan. Jadi ketika Anda sudah, sebentar Mbak Yohana, contoh kata-kata yang mudah diingat sebelum penutupan acara seperti apa? Nah gini Mbak, misal Mbak Yohana ngisi di presentasi tentang bisnis ya Mbak ya, misal entah di BKK atau entah di pokoknya pertemuan apa. Nah nanti diakhiri aja, di akhirnya ini kasih kayak pantun atau apa, misal gini, kalau kita nggak mau sekarang entah kapan lagi, atau misal audiennya masih muda-muda, kasih ini aja. Kalau bisa sukses di usia muda, kenapa nunggu tua? Nah pokoknya kasih kata-kata yang mudah diingat dan mengena di hati, gitu Mbak. Entah pantun atau entah kalimat motivasi, gitu aja Mbak. Itu contohnya ya. Atau misal ngisi presentasi tentang kesehatan, misal NCE. Nah gini, ya ini bukan menakut-nakuti ya, bukan menakut-nakuti peserta atau audien ya. Jadi gini,
cukup 200.000, Anda tidak perlu ke rumah sakit. Nah, misal kanker serviks atau ada gangguan tentang kewanitaan, kalau ke rumah sakit kan lebih mahal. Nah, kalau di pakai NC kan cukup 200.000. Nah, mungkin kasih ini aja penutup. Oh ya, kalau teman-teman semua atau ibu-ibu semua mau mengeluarkan 200.000, tidak perlu ke rumah sakit atau apa. Pokoknya kata-kata yang mudah diingat, mengena di hati. Nah, itu aja. Tapi jangan sampai menyakiti hati ya. Mengena beda dengan menyakiti loh ya. Mengena itu misalnya, oh iya, kalau aku nggak beli kristal 200.000, nanti kalau aku sakit, saya harus ke rumah sakit, biayanya lebih mahal. Nah, atau yang tadi bisnis, oh iya, kalau saya daftar sekarang, saya nanti nggak perlu sampai tua banget, saya sudah bisa sukses. Nah, itu Mbak. Itu ya contohnya ya Mbak Yohana ya. Maaf Mas, mau tanya apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu agar kita lebih rileks sebelum perform. Nah, tadi sudah saya jelaskan Mbak ya. Ketika kita biar rileks, kita bisa tarik nafas Mbak. Kita bisa tarik nafas ya. Tarik nafas dalam-dalam terus kita keluarkan. Nah, ini akan membuat kita rileks, akan membuat kita plong gitu Mbak. Mbak Maria ya. Nanti ini ada penjabarannya kok Mbak. Nanti saya bagikan di grup. Norak dan PD ya itu Mbak. Ya itu pokoknya kita berpenampilan menarik, kita merasa pede tapi jangan terlihat norak gitu aja Mbak. Ya. Jangan lihat diso gitu. Mau tanya gimana mengatasi mic mati. Oh, mic mati. Oh iya Mbak. Mic mati. Nah, kalau mic mati kan biasanya kan ada panitia ya Mbak ya. Nah, nanti minta ganti aja, gampang, nggak perlu dipukul-pukul atau di otak-atik, ini nggak perlu, minta ganti mic sama panitia aja Mbak. Itu lebih enak. Contoh seperti Mbak Kuni yang telaten Mbak Ibu. Ya, berpenampilanlah sesuai tempatnya ya, betul Mbak Nisa. Mas mau tanya gimana dalam tampil pertama kali supaya tidak blank dan cara mengalihkan saat blank gimana Mas? Ini Mbak, pertama kali ya Mbak ya. Misal blank dengan materinya ya. Nah, ketika Mbak Sri Wahyuni blank dengan materinya, bisa komunikasi dengan audien, dengan peserta. Entah bahas apa, pokoknya ada komunikasi aja Mbak. Misal pas bahas tentang produk, oh kok lupa manfaatnya. Terus ya pokoknya jangan fokus di itu, langsung belokkan aja. Misal komunikasi dengan audien gitu Mbak ya. Nanti sambil kita mengingat, kita komunikasi dengan audien. Kalau saya biasanya seperti itu Mbak. Misal saya blank, ini penjabarannya apa ya? Nah, itu saya biasanya materi saya buka di slide, saya diamkan dulu, tapi saya sambil ingat-ingat apa yang harus saya sampaikan, saya bisa komunikasi dengan peserta. Biasanya saya itu Mbak. Jadi kita jangan diem aja, kita jangan anteng. Kalau kita anteng, kalau kita diem, nanti peserta atau audien tahu kalau oh iya itu materinya blank, itu pembicaranya blank itu. Jadi kalau kita blank, jangan diem. Pokoknya kuncinya jangan diem. Kita komunikasi dengan peserta gitu aja Mbak. Sambil mengingat-ingat apa yang harus disampaikan ya Mbak ya. Oke Mbak Yohana. Mau tanya bagaimana mengatasi mic mati pas ini tadi sudah Mbak siapa? Mbak Indri ya, sudah ya tadi ya. Oke. Monggo, ada pertanyaan lagi atau enggak? Ini ada lagi. Apa yang kita lakukan saat audien mulai bosan dengan materi yang kita berikan? Ini Mbak, kalau bosan, kalau di acara seperti KDI atau NDO, kita sapa aja. Teman-teman ngantuk ya, atau teman-teman capek ya, atau pokoknya diajak komunikasi. Terus nanti keluarkan kata-kata Mbak Maria yang sekiranya
bisa menghibur audien atau peserta. Mungkin kata-kata yang lucu atau kata-kata yang baru viral. Nah, itu Mbak. Jadi biar tidak bosen, kadang kita mengeluarkan kata-kata yang mungkin peserta bisa tepuk tangan atau bisa tertawa gitu aja Mbak. Jadi kita jangan terlalu fokus, terlalu formal banget ya, jangan terlalu formal banget apa yang kita sampaikan, tapi kadang kita selipkan kata-kata yang lucu, kata-kata yang kira-kira peserta itu bisa tepuk tangan karena mungkin kata-katanya memotivasi peserta. Nah, itu akan bisa membuat semangat lagi peserta Mbak, jadi tidak bosan. Jadi kalau peserta itu diajak komunikasi mungkin nanti bisa tertawa atau bisa tepuk tangan, nah nanti akan nggak bosan lagi. Itu ya Mbak Maria. Yang penting ngomong terus dan sambil ingat. Nah itu betul Mbak Eka. Taiwan dari terus ya, woi dari Taiwan. Siap. Yang penting pecah dia, betul. Oke. Monggo saya tunggu lagi kalau ada pertanyaan. Kalau nggak ada ya saya akhiri. Karena waktunya emang udah habis sampai 8:30. Siap, ingat-ingat materinya ya Mbak Miswati. Sambil diingat-ingat tapi ya sebelumnya harus dipelajari dulu Mbak ya. Mbak Miswati ya. Wah ini dari Ungaran nih. Oke. Mbak Maria sama-sama. Ini Mbak Isti ini kalau kemarin sudah, Mbak Isti Barokah ya, kemarin kan sudah jadi MC. Nah besok harus jadi pemateri Mbak. Entah pemateri mulai di pemateri home sharing Mbak. Nah belajar jadi pemateri home sharing. Nanti ketika kita sudah jadi pemateri home sharing, ketika kita sudah jadi stokis, nanti lanjut jadi pemateri di NDO gitu Mbak Isti. Mau tanya cara membuat materi yang mudah dipahami dan mudah dijabarkan seperti apa Mas? Misal materi apa Mbak? Misal materi tentang bisnis atau tentang produk itu sebenarnya di NASA sudah ada kok Mbak materinya Mbak. Sudah ada, upline sudah ada materinya. Nanti tinggal minta sama upline aja Mbak. Saya ketika ngisi EDO atau ngisi KDI saya nggak pernah membuat materi sendiri Mbak. Materi sudah Pak Ali itu sudah menyiapkan banyak materi. Nah kita tinggal copy paste dan kita edit aja Mbak. Ya kita nggak mungkin plug dengan apa yang kita mau sampaikan dengan yang Pak Ali bikin ya. Tapi kita bisa ngedit aja Mbak. Jadi intinya materi pokoknya itu sudah ada, kita tinggal ngedit aja Mbak. Nanti kalau Mbak Sri Wahyuni mau presentasi tentang produk apa atau tentang bisnis, nanti bisa minta ke upline Mbak, ada materi-materinya Mbak. Atau nanti bisa kombinasi Mbak Sri Wahyuni nyari di Google atau nyari di YouTube ada, tapi patokannya nanti bisa minta sama upline, ada Mbak. Misal mau ngasih materi tentang presentasi produk NCX atau presentasi produk NSCM itu ada Mbak, nggak perlu buat sendiri, ada. Atau tentang bisnis ada Mbak, nggak perlu buat sendiri, nanti minta sama upline Mbak. Oke. Bagaimana caranya agar bicara kita bisa lancar saat presentasi supaya kita tidak kelihatan berpikir apa yang kita sampaikan. Nah Mbak Sri Haryati, ini kita harus Mbak, kita harus sering-sering baca. Misal kita mau menyampaikan tentang bisnis, nah kita harus sering-sering baca potensinya bisnis NASA atau buku-buku tentang NASA atau audio-audio atau YouTube tentang bisnis NASA. Jadi kita banyak stok kata-kata Mbak. Itu ya. Jadi ketika kita sering mendengarkan YouTube tentang presentasi NASA, tentang buku tentang presentasi NASA, kita sering baca buku, kita sering mendengarkan, nanti stok kata-kata kita lebih banyak. Nah, gitu Mbak. Jadi kita harus menambah kosakata dalam otak kita. Itu ya Mbak ya. Jadi kita harus pelajari materi ya, terus penjabaran, terus sering mendengarkan. Nah, itu Mbak. Jadi ketika kita sering mendengarkan, kita sering baca, kata-kata kita stoknya punya banyak, nanti apa yang mau disampaikan ini
ada terus kata-katanya Mbak itu. Tapi kalau kita jarang mendengarkan tentang bisnis NASA, tentang jarang membaca bukunya, nah kita nggak, ilmunya cuma sebatas itu aja. Nanti ketika kita lupa ya nggak ada apa lagi yang mau disampaikan. Tapi ketika kita sering mendengarkan, kita sering membaca, stok katanya lebih banyak, kita nggak mungkin diam. Kita mesti ada aja yang mau disampaikan Mbak. Itu. Mau tanya apakah Pak Siti Komsatun mau tanya apakah yang saya lakukan untuk menghilangkan rasa nervous? Banyak Mbak. Tadi 1 sampai 8 itu sebenarnya menghilangkan rasa nervous itu Mbak. Meningkatkan percaya diri ini sebenarnya juga menghilangkan nervous, menghilangkan grogi Mbak. Ketika kita percaya diri meningkat, otomatis nervousnya hilang. Itu jadi tekniknya ya 1 sampai 8 tadi Mbak. Itu ya Mbak ya. Ketika kita percaya diri kan nervousnya mesti hilang, groginya mesti hilang. Itu Mbak Siti Komsatun. Sebentar. Sudah nggak ada lagi ya nih ya. Sudah nggak ada lagi pertanyaan. Harus sering baca dan belajar. Oke. Pak Nur Kolil. Siap jadi pemateri di KDI NDO. Siap. Mbak Sriwaini. Oke Mbak Siti Komsatun. Oke. Mungkin cukup sekian ya. Sudah melebihi waktunya nih. Nanti materinya saya bagikan, nanti ya teman-teman bisa baca lagi, bisa pelajari lagi. Nah, ini adalah harus banyak belajar biar, nah betul Mbak Siti Komsatun. Oke ya teman-teman ya, cukup ya, nanti teman-teman bisa baca lagi, materinya, bisa pelajari lagi materinya. Oke. Ya, dan mungkin dari awal sampai Mbak pastinya mungkin dari awal sampai sampai akhir ini, dari setengah 8 tadi sampai sekarang mungkin banyak kata-kata yang salah, banyak kata-kata yang menyinggung hati Bapak Ibu sekalian. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila materi ini bermanfaat, nah semoga nanti bisa menambah percaya diri teman-teman semua saat mengadakan presentasi atau mengadakan demo produk, atau mau jadi pemateri di home sharing, atau pemateri di NDO, atau pemateri di KDI ya. Jadi semoga ilmu ini walaupun sedikit, walaupun nggak seberapa, mungkin jadi tambahan ilmu buat teman-teman semua ya. Saya ulang lagi, apabila saya banyak salah kata, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Apabila materinya bermanfaat, semoga jadi amal jariah upline saya dan pendahulu kita. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi.